Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Aris Kusnadi, kelas E2 dari Prodi S1 Manajemen dengan NPM 101-2002-19. Hari ini saya akan mempresentasikan manajemen sediaan dari mata kuliah akuntansi pertemuan ke-7 sebagai syarat memenuhi tugas evaluasi akhir semester. Baik, di sini saya akan mulai presentasinya. Manajemen sediaan. Pengertian manajemen sediaan adalah mengatur persediaan barang serta biaya yang terkait yang dimiliki perusahaan, termasuk memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dapat dimanfaatkan. Jenis persediaan dapat berupa barang dalam proses, barang jadi, bahan baku, bahan pembantu, serta barang suku cadang. Kebijakan mengenai sediaan. 1. Menentukan banyaknya barang yang harus dipesan atau diproduksi. 2. Menentukan kapan pesanan dilakukan atau setup dimulai. Rumus biaya total. PC sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan sama dengan PD per I ditambah CI per 2, di mana PC sama dengan biaya total, P sama dengan biaya pemesanan atau setup, D sama dengan permintaan tahunan yang diketahui, Q sama dengan jumlah unit yang dipesan dalam titik pemesanan, C sama dengan biaya penyimpanan persediaan selama 1 tahun. Kapan pesanan akan dimulai atau di setup? Berhubungan dengan titik pemesanan ROP, reorder point, yaitu titik waktu di mana pesanan baru harus dilakukan atau setup dimulai. Titik pemesanan ini merupakan suatu fungsi dari EOQ, waktu tunggu, lead time, dan tingkat di mana sediaan pada saat sediaan habis untuk menghindari timbulnya biaya stock out dan meminimalkan biaya penyimpanan. Pemesanan harus dilakukan sehingga barang bisa sampai segera setelah sediaan yang terakhir digunakan. Rumus ROP, reorder point. Rumusnya adalah sebagai berikut. Reorder point dalam kurung tingkat penggunaan dikali waktu tunggu ditambah safety stock. Contoh perhitungan ROP. Diketahui PT X adalah perusahaan yang membuat pakaian dan ingin memesan suatu kain sebagai salah satu bahan produksi. Kapasitas produksi yang mampu dibuat dalam waktu 1 hari adalah sebanyak 3.000 piece. Lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk memesan bahan baku dari pemasok adalah 20 hari. Perusahaan memiliki kebijakan untuk melebihkan persediaan bahan baku sebanyak 10% sebagai safety stock. Ditanyakan, berapakah nilai reorder point untuk bisa memesan kembali kain untuk bahan baku produksi perusahaan PT X tersebut? Jawabannya adalah 20 hari dikali 3.000 piece sama dengan 60.000 piece. Safety stock sama dengan 10% dikali 60 piece sama dengan 6.000 piece. Sehingga ROP 60.000 piece ditambah 6.000 piece sama dengan 66.000 piece. PT X akan melakukan reorder point ke pihak pemasok ketika jumlah persediaan 66.000 piece agar tingkat persediaan bisa cukup hingga persediaan selanjutnya sudah tiba. Biaya sediaan. Jika sediaan merupakan barang yang dibeli dari pihak luar, maka timbul biaya pemesanan dan biaya angkut. Biaya angkut barang tersebut produksi sendiri, maka timbul biaya setup dan biaya angkut. Biaya pemesanan yaitu biaya yang timbul dari pemesanan dan penerima pesanan. Biaya setup yaitu biaya yang menyiapkan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Biaya penyimpanan yaitu biaya untuk menyimpan sediaan. Manajemen sediaan tradisional. Pengertian manajemen sediaan tradisional adalah pendekatan tradisional menggunakan sediaan untuk mengolah trade-off antara biaya pemesanan, biaya setup dengan biaya penyimpanan. Meminimumkan biaya penyimpanan mendorong
minimnya atau tidak adanya sediaan, meminimumkan biaya pemesanan atau setup, mendorong besarnya sediaan. Manajemen sediaan JIT, Just in Time. Pengertian: manajemen just in time adalah suatu sistem yang mendorong produksi barang berdasarkan permintaan pada saat ini, bukan melalui mekanisme terjadwal yang didasarkan pada antisipasi atas suatu permintaan. Dengan kata lain, hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta. Tujuan JIT: 1. Meningkatkan jumlah pemasok yang ikut JIT. 2. Meningkatkan kualitas proses industri. 3. Mengurangi inventory. 4. Mereduksi penggunaan ruang pabrik. 5. Mereduksi overhead. 6. Meningkatkan produktivitas total industri secara keseluruhan. Dan poin terakhir, poin ke-7, linearitas output pabrik, berproduksi pada tingkat yang konstan selama waktu tertentu. Konsep pembelian JIT. Konsepnya adalah menuntut pemasok untuk mengirimkan bahan baku dan komponen produksi lainnya pada saat proses produksi akan dilaksanakan. Pasokan bahan harus dihubungkan dengan produksi dan proses produksi dihubungkan dengan permintaan. Keterbatasan JIT: perlu waktu yang cukup lama untuk bisa menjalani hubungan yang baik dengan pemasok. Poin kedua, pengurangan yang drastik terhadap tingkat sediaan dapat menyebabkan tersendatnya arus kerja dan menimbulkan tingkat stres yang tinggi di antara karyawan. Tidak adanya sediaan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul selama proses produksi. Dan poin terakhir, adanya risiko yang ditempatkan pada penjualan saat ini untuk memperoleh jaminan penjualan di masa yang akan datang. Perbedaan just in time atau JIT dan tradisional. Just in time. Perbedaan yang pertama adalah full cloud system. Kedua, tingkatan sediaan rendah. 3, memiliki sedikit pemasok. 4, adanya kontrak jangka panjang dengan pemasok. 5, karyawan yang multi skill. 6, jasa pendukung yang terdesentralisasi. 7, menggunakan sistem manufaktur. Poin ke-8, partisipasi karyawan tinggi. Poin ke-9, gaya manajemen yang bersifat fasilitator. Poin terakhir, mekanisme total quality control. Sedangkan manajemen tradisional, poin pertama adalah full stock system. Kedua, tingkatan sediaan tinggi, memiliki banyak pemasok, kontrak jangka pendek dengan pemasok, karyawan yang terspesialisasi, jasa pendukung yang tersentralisasi, menggunakan struktur departemen, gaya manajemen bersifat supervisor, partisipasi karyawan rendah. Poin terakhir, mekanisme achievable quality level. Elemen keberhasilan JIT: 1. Jumlah pemasok yang terbatas. 2. Tingkat persediaan minimal. 3. Pembenahan total letak pabrik. Poin keempat, pengurangan masa pengesatan. Kelima, kendali mutu terpadu. Dan poin keenam, tenaga kerja yang fleksibel. Terima kasih. Itu presentasi saya terhadap materi pertemuan ke-7 mata kuliah akuntansi manajemen tentang manajemen sediaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.